Halo guys, jadi kesempatan kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja, ceritain pengalaman tentang ngerawat mobil ini, C200 W205. Ini mobil pakai mesin M274 2000 cc, 4 silinder turbo. Mobilnya tipe sedan. Untuk yang tipe 205 ini sebenarnya ada berapa? Kayak coupe, ada cabrio, ada wagon. Tapi yang paling murah di Jakarta sekarang ini harusnya yang sedan. Jujur sama gue punya mobil ini, ngerawatnya sebenarnya dibilang susah dan mahal banget juga enggak. Tapi ada beberapa hal-hal yang seperti plan obsolescence lah. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena beberapa part-part yang sebenarnya kalau di mobil Jepang itu nggak perlu diganti gitu, walaupun udah punya 10 tahun mungkin. Nah, untuk mobil ini yang umurnya udah mau dekat hampir 10 tahun, udah ada beberapa part-part yang diganti. Kayak misalnya di sistem pendinginnya, oil coolernya juga udah diganti. Kemudian beberapa tahun lalu juga sempat ada masalah di bagian injektornya. Itu gejalanya mesinnya pincang pas habis digeber lewat 4000 rpm. Itu pincangnya itu pas idle dia berasa banget, dan muncul check engine light juga. Waktu itu di scan ada masalah di salah satu injektornya, terus kemudian diganti juga. Terus beberapa hal yang menurut gua rese juga di mobil ini adalah untuk part kaki-kaki depannya, kayak upper arm, lower arm, thrust arm, itu bushingnya semua. Biasa karena kita di Jakarta ya, jalanan mungkin rada kurang bagus, banyak pothole, terus cuacanya panas, apalagi kalau mau belajar yang dicuci, itu biasa bikin bushingnya lebih cepet aus, bahkan sampai pecah gitu. Gue punya untuk depannya sekitar 2 tahunan lalu udah diganti semua, juga untuk link stabilnya juga. Jadi untuk upper arm, lower arm, thrust arm, link stabil, sama kemarin baru ini gue juga ganti shock breaker depannya. Itu sebenarnya bushingnya itu ada yang jual satuan, tapi masalahnya adalah orang-orang atau bengkel-bengkel rata-rata kurang mau untuk nge-replace armnya dengan bushing yang baru gitu. Jadi kebanyakan mereka lebih mau langsung beli sekalian sama armnya, bushingnya udah ada di situ yang baru, langsung jadi dilepas dipasang gitu, lebih gampang. Setelah itu untuk perawatan rutinnya sebenarnya nggak aneh-aneh sih, cuman ganti oli mesin, ETF, terus ganti oli gardan juga, rear axle ini tipe RWD bukan 4matic, jadi cuman ada gardan belakang. Coolant juga pakai coolantnya Mercedes. Semua gue beli ada MB approvalnya. Rata-rata kalau untuk cairan-cairan untuk mobil Mercedes enak lah, ada MB approvalnya. Apalagi ya maintenance-nya yang biasa-biasa. Paling cuci mobil, tadi di awal gue kasih lihat di video, biasa gue cuci sendiri pakai pressure washer. Itu pressure washernya udah cukup tua juga, udah 5 tahun kali gue beli. So far itu aja sih. Paling kalau misalnya kalian, ini kan harganya udah menggiurkan banget nih jujur untuk W205. Jangan kepancing sama harga murah doang, karena menurut gua nanti harga murah banget pas dibeli mungkin kelihatannya nggak masalah. Pas udah dicek-cek, udah punya di 1 tahun pertama biasa ke-reveal banyak banget problem-problem yang sebelumnya mungkin disembunyiin atau nggak dibilang gitu karena harga terlalu murah. Yang perlu kalian perhatiin kalau mau beli mobil ini yang pasti kaki-kaki. Itu udah hampir 100% pasti bushingnya pada jebol semua. Kemudian untuk coolant, kalian harus cek cooling systemnya yang pasti. Karena coolantnya itu suka nyampur sama oli. Itu kebikin water pumpnya rusak. Itu juga nggak bikin sistem cooling kalian jadi harus dikuras. Habis itu cek AC sih masih dingin apa enggak. Karena jujur aja ini AC-nya ya nggak perlu ada maintenance apa-apa kalau misalnya masih dingin. Paling cuma ditambah freon. Karena udah lama mungkin aja ada freonnya bisa kurang gitu. Gue sempat nanya mau ganti oli kompresornya atau enggak. Dibilang kalau dibuka-buka pas masih dingin, nanti malah jadinya nggak dingin gitu takutnya. Paling yang mungkin jadi common problems itu di kompresornya, itu banyak yang jual juga. Dan mungkin harus cek evaporator sih. Kalian cek aja ada bau aneh apa enggak, masih dingin apa enggak, begitu. Oh ya, untuk tipe gua C200 nggak ada sunroof, jadi lebih aman. Gue juga sebenarnya nggak mau mobil yang ada sunroof, karena takut bocor,
terus kadang suka macet. Habis itu sebenarnya kalau untuk speedonya itu MID cuma di tengah, belum semua layar, kiri kanan masih analog. Untuk head unit itu pakai NTG5, layarnya masih kecil, culun banget, tapi ini sangat-sangat gampang di mod, tinggal beli head unit. Mungkin Android dari Alibaba, terus habis itu dipasang sendiri juga bisa. Gue punya ini pakai something kayak piggybacknya si NTG5. Itu dia biar ada modul Apple CarPlay sama Android Auto yang bisa wireless aja sih. Tapi masih pakai head unit bawaan, masih pakai layar bawaan, semua untuk kontrolnya dari kontrol yang aslinya itu masih nyala semua. Udah sih sebenarnya cuman modnya itu yang kemarin gue lakuin sama dashcam. Untuk audio menurut gue cukup oke, not the best, but it's quite okay. Nggak jelek-jelek banget. Kemarin gue nyobain Tesla punya temen gue di Malaysia, itu audionya jauh lebih bagus bawaannya Tesla Model 3. Kalau ditanya bagusnya mobil ini apa? Satu, menurut gue ini mobil nyaman banget. Seatnya very adjustable, dia ada lumbar supportnya juga, support di pahanya juga enak, dia bisa dimaju mundurin. Semuanya elektrik, jadi bener-bener enak lah di adjust. Terus mobilnya senyap banget menurut gue. Noise insulation dari luarnya bagus. Terus habis itu mobilnya berasa compact. Banyak yang bilang AMG Line ini bantingannya keras, tapi menurut gue nggak keras sama sekali. Bener-bener oke. Profil bannya sedikit tipis, 225, 45 R18 dan 245, 40 R18. Jadi ban depan sama ban belakangnya beda. Yang depan velgnya lebarnya 7,5, yang belakang lebarnya 8,5. Jadi kalau misalnya mau beli ban rada ribet dan nggak bisa dirotasi depan belakang gitu. Ban serep gue beli bukannya space saver, jadi gede, gue taruh bagasi. Ini nggak dapet ban serep di bagasinya, cuman dapat tire repair kit. Tapi karena gue nggak percaya sama tire repair kit, gue beli ban serep lagi. R16 tetap Mercedes punya, tapi Mercedes jadul punya. PCD-nya jadi aman, center bore-nya aman, cuman harus dipasin sama gedenya rotor remnya. Big brake kit 4 pot dan rotornya cukup gede ya. Terus abis itu transmisinya menurut gue halus karena 9 speed 9G-tronic. Dia di tol kalau lagi cruising gitu, RPM rendah jadi irit. Pemakaian dalam kota pun cukup irit. Macet-macetan bisa lah dapat 1:7, 1:8. Kalau full highway semua itu bisa sampai 1:15. Untuk 2000 cc 4 silinder turbo cukup irit sih menurut gue ini. Tenaganya cukup banget menurut gue untuk mobil harian. Walaupun nggak sekencang EV-EV sekarang 0-100-nya. Nanti 0-100-nya habis di akhir video gue kasih lihat berapa detik. Bukan pakai draggy sih, cuman pakai kamera iPhone. Ya kira-kira roughly segituan lah. Cuman udah berapa kali gue tes, hasilnya cukup mirip-mirip. Jadi ini kan yang varian C200. Sebenarnya mesinnya sama yang C300, internal sama, cuman mappingnya aja beda. Ini kayak di down tune lah gitu. Ini 180-an horsepower. Manual yang C300 itu sekitar 245 horsepower. 0 ke 100-nya sekitar 8 detik, lebih kecil lah. Dibilang sih di speknya 7,5 mungkin. Tapi di aslinya gue udah tes berkali-kali, dapetnya 8 kecil sampai 8,5. Gue mungkin abis ini mau ada project kecil-kecilan untuk mobil ini. Modif ringan, filosofi modifnya itu yang pasti nggak mau korbanin kenyamanan sama reliability. Mau tetap nyaman, tetap reliable, dan kalau bisa, kalau pas dibawa santai itu nggak ketahuan dimodif. Jadi sleeper aja gitu. Mungkin yang bakal gue lakuin dalam waktu dekat, paling dekat itu ganti downpipe supaya lebih ngurangin back pressure lah ke turbonya. Kalau untuk jalur intake-nya, gue sebenarnya rada males ya ganti-ganti. Pengen ganti cold air intake yang pakai corongnya diganti sama airbox-nya diganti, itu rada males. Mungkin paling banter-banter pakai air filter replacement, mungkin merek BMC. Tapi gue tanya BMC juga masih perlu dioliin, takut olinya kalau kebanyakan bisa ngerusak sensornya gitu. Jadi mungkin tuh masih dipertimbangin dulu. Yang udah pasti downpipe. Untuk remap pengen, tapi yang masih bisa tune RON 95 kali ya. Oke, jadi sekian dulu aja ngobrol-ngobrol pendek kita hari ini. Jangan lupa untuk terus ikutin kontennya untuk modifikasi mobil nih. See you guys.